Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan sudah pelihara dari hari demi hari. Tuhan pelihara kita, semalam bisa tidur dengan nyenyak. Kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Yesus menyembah, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, pada Kamis pagi tanggal 18 November 2021, saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Oh besar, besar anugerahnya. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan sempurna, senantiasa akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Oh besar, besar anugerahnya. Amin, haleluya. Oh besar, besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Bapakku, tak terhitung, tak terhingga kasihnya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh sangat besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Mulia Engkau Bapa, oh betapa mulia, sungguh agung kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tak terukur, tak terhingga kasih Tuhan Yesus. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh besar, tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 11, 12, 13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin, haleluya. Kasih Allah Tuhan Yesus cinta kita. Oh besar, besar anugerah Tuhan Yesus yang mulia agung. Oh besar, haleluya, besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terukur, tak terhingga kasihnya, kasih Yesus. Haleluya. Oh besar, besarlah sempurna kasihnya. Amin, haleluya. Oh besar, besar anugerah kasih yang sempurna dari Yesus. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan Yesus cinta kita semua. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu kita. Amin, amin, amin. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh besar, besarlah
bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kasih-Nya sempurna. Tidak ada satu pribadi yang paling indah selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dia juru selamat kita. Firman Tuhan katakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, kita adalah anak-anak Yesus. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dengan sikap yang hormat kita kepada Tuhan, kita menjunjung tinggi Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Jangan cinta dunia Bapak Ibu. Cinta dunia ini, keinginan daging ini. Di dalam dunia ini cuma 3 hal. Itu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 3 hal yang kita hidup di dalam dunia. Kalau kita hidup di dalam daging, hidup menurut dunia ini, ada 3 hal. Yaitu kita ikuti keinginan daging, keinginan mata, serta kesombongan gangguan hidup. Itu bukan dari asal, bukan dari Tuhan. Itu dari dunia. Makanya Tuhan berfirman di ayat 17, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi orang ikuti menurut daging, yaitu menurut keinginan mata. Keinginan daging tidak pernah puas. Keinginan daging selalu bersungut-sungut. Keinginan daging tidak mau berdoa. Keinginan daging tidak mau menyembah Tuhan. Keinginan daging tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup di sebuah pilihan, seperti pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, di pagi hari yang waktu masih gelap, di suasana mungkin ada berapa anak Tuhan yang masih tidur, saya sudah menyiapkan firman Tuhan. Membuktikan kita mau hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dunia ini akan lenyap Bapak Ibu. Jangan pernah hidup menurut daging. Keinginan daging akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan nanti punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Mari kita kembali kepada firman. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Ada harga yang harus kita bayar. Letakkan kesombongan kita buang. Sifat hati marah, hati dendam, dengki, benci, iri hati. Sifat hati yang tidak benar. Percabulan, pornografi, perselingkuhan, perjinahan, kegeraman, hal yang negatif. Semua kita buang dalam nama Yesus. Tapi ciptakanlah hati yang menyenangkan hati Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Hari ini hari tidak pernah bosan Bapak Ibu. Saya tidak pernah bosan. Selalu saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena saya tahu persis besar anugerah Tuhan Yesus. Janji Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oh besar. Besar anugerahnya. Amin. Semua kita menyembah Yesus. Oh besar. Besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh besar, besar kasih Allah. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semua kita dengar firman Tuhan. Sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ajar kami Bapa untuk selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Sebab Engkau mencintai kami semua Bapa. Hidup kami berasal dari Engkau. Apa yang kami miliki sesungguhnya bukan milik kami. Semua Engkau yang punya. Kami kembalikan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Pakai hidupku Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni Bapa selama ini dosa kami, kesalahan kami. Ampun Bapa. Perbarui budi kami.
Sucikan tubuh jiwa roh kami, supaya kami terpelihara sempurna sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap untuk diuji, dibersihkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau hadir memberkati kami semua. Bapak, Ibu, anak-anak semua Kau berkati yang dengan rajin mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Kau simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala kalanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mudah-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita diizinkan memasuki Yosua pasal 18. Kemarin kita Yosua pasal 17, sekarang masuk pasal 18, satu pasal. Besok pasal 19, terus sampai pasal 24. Yosua semua terdiri dari 24 pasal, supaya pasal demi pasal kita lalui dengan penuh sukacita, penuh ketekunan, seperti halnya kita melangkah sampai kita naik ke surga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 28, demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Selo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu mereka tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum dapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menuju negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukan 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjalani negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah sana. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dalam kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di depan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedangkan suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah jalan-jalan negeri itu, catat karena keadaannya, kemudian kembali kepadaku, maka di sini di Selo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam waktu suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Selo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Selo di hadapan Tuhan. Dan di sana Yosua membagi negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat pegunungan dan menuju kepada gunung Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarut Adar di pegunungan di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kirjat Baal, itulah Kirjat Yarim, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kirjat Yarim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air ke Meftoa. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan letak Ben Hinom di sebelah utara lembah orang Efraim, kemudian turun ke lembah Hinom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En Rogel, kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gilead di seberang pendapat pendakian Adunim, turun ke batu buhan bin Rubin.
terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Belgoa ke utara, dan batas itu berakhir di keteluk Laut Alsin ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah bagian batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota Sungu dan Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Holgla, Emas Keris, Bet Araba, Semarayim, Betel, Hawim, Para, Ofra, Kefar, Hamonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Berot, Metzba, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpel, Taralta, Edoblom terakhir, Sela, Elef, dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibea, dan Kiryat. 14 kota dengan desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca firman Tuhan, yang setia kepada firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya selalu kita renungkan, selalu kita taruh dalam hati kita, selalu kita gumamkan ini arti itu. Daripada kita merenungkan firman itu, gumam tiap hari, merenungkan, memikirkan, kita taruh dalam hati kita, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, dan kita taat menjadi pelaku firman. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, kalau kita lihat sini, mereka itu sudah dikasih tempat. Seperti di ayat 1, ditempatkan kemah pertemuan. Kemah pertemuan sudah saya terangkan. Tuhan mau supaya kita selalu seperti saat ini ada di dalam kemah pertemuan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan karib dengan Tuhan. Sebab kalau tidak kita hubungan karib dengan, kepada siapa kita punya hubungan karib? Dengan dunia. Manusia bukan juru selamat. Dunia akan lenyap seperti yang terangkan firman Tuhan. Tapi kita membangun hubungan karib dengan Yesus Kristus, juru selamat kita. Sentral hidup kita. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Selagi kita sehat. Selagi kesempatan masih ada. Suatu hari kelak, kalau Tuhan sudah panggil hidup kita, kita sudah tidak ada tempat lagi. Selagi kita diberikan kesempatan, mari seperti saya ini. Berarti ini kairos. Kronos itu waktu-waktu untuk kita jalani. Tapi kairos adalah waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti hari ini. Bukan secara kebetulan kita semua ada di pagi yang indah ini. Kita membangun persekutuan Tuhan. Supaya kita makin mengerti akan rencana Tuhan. Makin kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan hanya pikirin dunia. Dunia akan lenyap, saudara. Jangan ikuti daging-daging yang semua akan menuju kepada kehancuran. Kita memang butuh makan. Tapi kita jangan di-style, diatur oleh dunia yang jahat ini. Tapi mari kita belajar diatur oleh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Di ayat ketiga. Jangan kamu berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Sehingga tidak pergi menuju negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah moyangmu. Seringkali kita tidak ikuti iramanya Tuhan. Seringkali kita ikuti daging, bermalas-malasan. Padahal Tuhan sudah memberkati kita loh. Kita semua diberkati sama Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani. Tapi kenapa kita bermalas-malas? Kenapa kita bersungut-sungut? Seringkali kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, mari jadikan kita hidup ini adalah hidup sebuah anugerah. Kita mau ikuti rencana Tuhan. Jangan ikuti daging. Jangan ikuti kehendak diri kita. Kita dipilih sama Tuhan. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Berarti hidup ini milik Tuhan, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Berarti kalau sudah dibeli dengan Tuhan, berarti kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan berarti ikuti iramanya Tuhan. Jangan ikuti irama daging. Tapi ikuti maunya Tuhan. Memang berat Bapak Ibu. Ikuti iramanya Tuhan memang tidak mudah. Tapi kalau kita bisa ikuti, berarti kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Memang Tuhan berfirman. Dalam Matius 22:14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi mari kita ikuti pilihan Tuhan. Karena nanti Tuhan akan datang sebagai Raja dari segala Raja. Saya kasih ayat terakhir. Wahyu pasal 17. Suatu hari kala Yesus akan datang. Milih orang-orang yang dipilih sama Tuhan dan yang setia. Coba. Wahyu pasal 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja dari segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih
dan yang setia. Ini yang penting. Mari sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita semua dipanggil sama Tuhan untuk masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Pelihara, jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pilihan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, pelihara. Kita mau jaga kesetiaan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai kita bersama Yesus hidup surga. Kalau selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita sadari besar-besar anugerah Tuhan. Biar dini hari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Sampai suatu hari kalau kita bersama dengan Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oh besar, besar anugerahnya. Amin. Haleluya. Oh besar, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Jangan mempermainkan kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Haleluya. Oh besar, besar anugerahnya. Amin. Anugerah Yesus sempurna. Ya besar, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Tak terhingga kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Haleluya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Amin.